Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya marbot di salah satu masjid di daerah Malang. Umur saya 22 tahun. Mohon doanya Ustaz agar saya istiqamah jalan Allah Ustaz. Selama saya menjadi marbot, saya memiliki berbagai persoalan. Menurut saya, contoh ketika saya ngepel membersihkan lantai masjid, lalu ada jamaah yang melewatin lantai yang basah tadi. Jamaah itu tahu kalau lantainya masih basah, dan saya selalu berkata dalam hati, kok enggak menghargai marbot? Mentang-mentang marbot dianggap remeh. Dengan kejadian tersebut, apa yang harus saya lakukan? Karena dengan itu saya takut kalau amalan saya membersihkan masjid gugur jika saya seperti itu. Lalu apa keutamaan menjadi seorang muadzin? Apa saja yang bisa didapat? Syukran. Masya Allah jamaah. Iya, kita perlu takut jamaah. Sebagian marbot itu hanya karena pekerjaan. Dia sholat 5 waktu karena dia marbot. Ketika dia pindah pekerjaan, nggak lagi sholat 5 waktu di masjid. Yang pertama, niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, husnudzon sama orang lain. Husnudzon sama orang lain. Kalau itu kita milikin jamaah, kita itu tidak akan pernah meremehkan orang lain. Jadi antum pun ketika melihat ada jamaah yang melewatin lantai yang basah, antum husnudzon sama orang ini. Mungkin orang ini terburu-buru. Bukan orang itu meremehkan antum. Antum sudah suudzon sama orang itu. Akhirnya bisa jadi amalan kita nanti nggak diterima. Ketika kita berharap dihormatin dan dihargain oleh orang. Kita tuh kalau beramal mengharapkan budi baik orang lain yang ada sakit hati, antum akan terus sakit hati. Tapi ketika antum beramal lillahi ta'ala, mau ada orang yang mengatakan terima kasih, nggak ada urusan. Maka penghuni surga itu apa kata Allah? Ketika menyebutkan tentang mereka, wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah kasih mereka itu surga atas kesabaran mereka. Sabar. Ketika mereka beramal, mereka mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami nggak berharap balasan dari kalian atau ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih nggak, karena sebagian kita mengatakan ya mbok dihargai lah, paling nggak ngomong terima kasih. Secara aturan agama kita, orang itu tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik. Itu urusan dia sama Allah. Tapi antum nggak boleh berharap dia berterima kasih kepada antum. Sudah, ketika antum bersih, kemudian ketika dia lewat, bersih-bersih dia lewat, mau nggak mau antum harus pel lagi itu, antum dapat double pahalanya. Antum ketika ya Allah alhamdulillah, mudah-mudahan diterima yang ini ya Allah. Sambil hati Allah, sopo itu ya. Ya. Antum harus jaga hati, dan itu berat, menjaga hati itu berat. Makanya jangan sampai antum capek beramal nggak diterima. Kalau fadilah muadzin, masya Allah. Muadzin itu semua yang mendengarkan suara dia akan kelak menjadi saksi, sampai batu-batu pun akan menjadi saksi. Dan orang-orang yang datang ke masjid dengan panggilan antum, insya Allah antum dapat pahalanya. Makanya kalau ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau karena gaji, tahu-tahu gajinya kok telat gajinya, ana mungkin hari ini nggak adzan lah supaya gajinya turun, pokoknya antum akhirnya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita saat kita ingin melakukan amalan secara sembunyi, contoh puasa sunnah? Namun ada yang bertanya, apakah antum puasa hari ini? Apakah kita boleh berbohong mengalihkan pembicaraan? Jazakumullah khairan. Nggak perlu antum, nggak perlu berbohong. Antum kalau bohong puasanya nggak dapat pahala. Udah puasa nggak dapat pahala.
Antum nggak usah. Kalau memang dia tanya antum puasa, ya antum iya anak puasa hari ini. Yang penting antum tidak niat menunjukkan amalan antum. Dan pertanyaan itu memang diperlukan. Umpamanya dia sedang ingin menyuguhkan teh, ya. Kemudian antum enggak, anak nggak minum teh, anak malas lah minum teh hari ini. Antum puasa ya? Iyalah puasa, Masya Allah. Jadi berusahalah untuk tawaduk gitu loh. Ya mudah-mudahan anak-anak kepingin puasa, anak masih punya utang ini, anak masih belum selesai Syawalnya. Antum tawaduk, menunjukkan bahwasanya antum memang sedang berusaha untuk menutup diri. Dan ada sebagian salafus saleh yang selama bertahun-tahun puasa sunnah, istrinya nggak tahu, temennya nggak tahu. Gimana coba? Dia pagi hari berangkat kerja nggak sarapan. Kan banyaklah orang yang nggak sarapan memang ya. Dikasih bekal untuk makan siang. Masya Allah. Dia berangkat ke tempat kerjanya, dia bawa bekal. Di tengah jalan dia sodakohkan. Teman-temannya di tempat kerja nyangka dia sudah makan di rumahnya. Ketika pulang dia udah sore. Dia makan malam itu menjadi berbukanya dia. Nggak tahu jamaah. Ketika meninggal dunia baru itulah Allah ingin menunjukkan. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengatakan waj'alli lisana dzikrin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur kata yang baik di orang-orang yang selanjutnya. Jadi ketika mati orang membicarakan kebaikannya sehingga selalu orang itu didoakan jemaah. Rahimallahu fulan. Tapi ketika hidup tersembunyi amalannya. Masya Allah. Jangan takut antum. Kadang-kala kita itu ingin husnul khatimah, sembunyikan amalan antum. Maka kalau lagi puasa, ya berusaha untuk tidak terlalu banyak ngobrol ya. Kadang-kala kan antum puasa, orang-orang lagi ngobrol di kantin, antum datang ke sana, Masya Allah. Fadl antum mau minum apa? Enggak, anak lagi puasa, Masya Allah. Udah nggak usah kumpul di sana untuk menjaga amalan itu jam. Tapi jangan berbohong. Artinya antum boleh mengatakan anak lagi puasa kalau memang ada pertanyaan yang menuntut antum untuk menjawab. Afwan Ustaz mau tanya. Ana pernah ditanya teman ana, pilih surga apa sholat? Pilih surga apa sholat? Jika ana pilih surga, maka ana dikira ibadah ana tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, karena masih mengharap pahala dan harga. Mohon penjelasannya Ustaz. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan doa sapu jagat. Apa doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Artinya kita memang ketika beribadah harus dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan, seorang mukmin itu tadi kita sampaikan ibadahnya itu antara khauf dan roja, antara cemas, harap-harap cemas ya. Seperti sayap burung. Burung itu bisa berada di awang-awang sana jamaah, nggak jatuh karena dua sayapnya stabil. Kalau ada yang sakit satu, jatuh, nggak bisa terbang dia. Dua sayap ini adalah rasa takut dan rasa harap sama Allah. Kepalanya itu cinta yang mengantarkan kemana tujuan antum. Kalau antum beribadah kepada Allah dengan cinta, antum tidak akan merasa lelah. Bahkan ketika imam sholatnya panjang, antum tidak akan lelah. Yang dibaca imam ini itu kalamullah. Gimana antum mau merasa bosan? Kata Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, suci, kalian tidak akan pernah puas dengan firman Allah Azza wa Jalla. Akan terus ingin membacanya, jamaah. Maka kalau kita bicara ibadah, maka hendaklah dengan cinta. Kenapa kok cinta? Allah tuh yang ngasih semuanya. Yang ngasih surga juga Allah nanti. Gimana tuh nggak cinta sama Allah? Kalau kita berharap sama Allah, Allah nyuruh kita berharap. Allah nyuruh kita berharap kepadanya.
Bahkan Allah menyuruh kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah sebutkan tentang surga? Kenapa Allah sebutkan tentang neraka? Karena Allah tahu manusia itu punya rasa takut dan ambisi. Maka Allah kasih surga. Maka boleh jemaah, artinya kita beribadah memohon surga Allah Azza wa Jalla. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegur satu badui yang lagi sholat isya sama Mu'ad bin Jabal. Kemudian dia mundur karena Mu'ad baca Al-Baqarah. Mu'ad bin Jabal sholat isya baca Al-Baqarah. Ini orang ada urusan, dilihat Al-Baqarah, aduh terpaksa. Tapi kalau di Indonesia kan Alif Lam Mim paling 5 ayat. Al-Baqarah paling 5 ayat kan. Ini Mu'ad baca Al-Baqarah beneran jemaah. Langsung mundur itu orang. Akhirnya ketika ditegur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh nggak tahu apa sih yang kau cari sama Mu'ad cari, aku nggak tahu. Tapi kalau aku sih, yang aku harapkan itu surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Sama kita sama kamu. Sama. Yang kita harapkan juga itu. Namun tidak ada orang yang masuk surga sebagai pengganti amalannya, nggak ada. Yang ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagaimana kiat kita, terutama yang sudah ngaji, agar tetap menjaga amalannya dan terhindar dari sifat riya dan ujub? Serta apakah jika telah bertobat dari riya, pahala amalan kita akan kembali? Semoga jamaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Bahkan orang yang punya dosa banyak, dia punya 1000 dosa, ketika dia bertobat, apa kata Allah? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itu dosa yang 1000 bukan 0 jemaah. Dosa 1000 itu langsung dirubah jadi 1000 pahala buat dia. Asalkan ikhlas lillahi ta'ala dan benar. Jadi kalau kiat bagaimana supaya tidak riya, supaya tidak ujub dengan amalannya, yang pertama, antum perlu tahu Allah itu tidak menerima kecuali dari orang yang ikhlas. Dan apa gunanya antum beramal kalau ternyata untuk mengharap pujian orang? Dan memang jamaah, ini berat kita ya. Kita tuh kalau sholat di masjid, sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Supaya terhindar dari riya. Antum kalau di masjid, masya Allah, Allahu Akbar, sholat ba'diyah, baca amma yatasaalun an, masya Allah, sampai jamaah sepi, masya Allah. Tapi kalau di rumah, qul huwallahu ahad Allahus samad, antum bermasalah. Makanya di sini ikutin aturan. Fastaqim kama umirta. Engkau istiqomahlah sesuai dengan perintah, nggak bikin-bikin aturan. Ikut aturan. Salat sunnah boleh di masjid, tapi usahakan di rumah. Nggak ada yang ngelihat. Anak antum tidur, istri antum tidur. Antum masuk kamar, antum kunci, antum sholat. Nggak ada yang ngelihat. Antum mau baca apa, fadhal. Habis sholat antum mau berzikir, mau istighfar 100 kali, 200 kali, 300 kali, nggak ada yang ngelihat. Jadi, tapi memang yang tersembunyi ini kita ingin orang lain tahu. Sholat malam, pagi hari, masya Allah matanya merah, masya Allah. Kenapa antum merah matanya? Sakit mata? Enggak. Ana habis qiyamul lail tadi malam. Berusahalah untuk menjaga, artinya tadi menjaga hal itu. Dan tahu bahwasanya amalan yang riya, yang ujub akan gugur amalan antum jamaah. Apa bedanya ujub sama riya? Kalian kasih hadiah. Nah, kalau riya ingin membanggakan diri. Kalau ujub dia merasa bahwa kalau riya ingin membanggakan dirinya, ingin dipuji orang. Ya, kalau riya itu supaya dilihat. Berarti ada objek yang sedang dia minta supaya memuji dia. Kalau ujub,
itu di diri sendiri, merasa besar, merasa sudah baik. Masya Allah. Antum kenapa senden ke kaca? Hah? Oh, disuruh ke belakang tadi. Masya Allah jemaah. Memang disuruh ke belakang. Jadi yang tua di depan, yang muda di belakang itu ceritanya. Baik, barakallahu fikum jemaah. Itu perbedaan ujub sama riya, dan dua-duanya menggugurkan amalan kita. Yang ujub dengan sholatnya akan gugur. Yang lainnya enggak, insya Allah. Ujub dengan hajinya. Ada orang masya Allah, ketika berangkat haji, lagi sholat di Arafah, tolong kamera. Wow. Alhamdulillah dia sholat benar. Tapi ada yang bohong-bohongan jemaah. Jadi dia itu difoto bohong-bohongan sholatnya. Ada yang foto ya, pura-pura berdoa, nggak doa dia. Allahu Akbar. Nggak beramal tapi riya lagi jemaah. Orang kalau riya kan beramal, ini nggak beramal jemaah. Astagfirullah. Udah bohong itu jemaah. Ustadz, saya sedang dalam proses menghafal Quran, dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi saya dalam menghafal Quran. Tapi terkadang muncul bisikan was-was di diri saya sendiri yang mengatakan, kamu hanya menghafal Quran agar dipuji oleh orang. Terkadang muncul bisikan seperti itu, dan hal tersebut membuat saya takut dan ragu. Bagaimana cara mengatasi hal ini Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, kita itu tidak akan pernah berhenti digodain oleh setan. Makanya kenapa dianjurkan baca Qul a'udzu birabbinas setiap selesai sholat. Di situ kita mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Maka ini antum ketika baca itu tolong artinya dihayati. Karena doa itu tidak akan diterima dari hati yang lalai. Kadang-kadang kan kita cuma yang penting baca An-Nas. Tidak, antum hayati. Min syarril waswasil khannas. Apa kerjaannya khannas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Kerjanya memang kayak gitu dia. Minal jinnati wan nas. Ada yang manusia, ada yang bangsa jin. Jadi ada manusia mengatakan, udahlah nggak usah ngafal Quran antum daripada riak masuk neraka nanti. Gimana jemaah? Jadi dia ada manusia seperti antum biasa-biasa aja. Islamnya jangan yang terlalu berlebihan lah. Nggak boleh Islam berlebihan. Memang nggak boleh. Islam tuh biasa-biasa. Kayak biasa-biasa seperti apa? Kayak Nabi Muhammad SAW, kayak Umar, kayak Utsman. Jangan neko-neko Islamnya. Maka antum perlu berdoa. Jadi was-was itu jangan didengerin, tapi harus dihilangkan. Kalau dari manusia kita bisa kasih nasihat, tapi kalau dia jin, ya mau nggak mau kita bisanya berdoa memohon kepada Allah hilangkan perasaan itu. Makanya Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallab alayya. Aku tidak pernah ngopeni itu merawat. Nah, merawat yang lebih sulit daripada merawat niatku sendiri. Kenapa? Fa innaha tataqallab alayya. Niatku itu bolak-balik. Hari ini mantap ikhlas lillahi ta'ala, nanti ketika ada orang yang mengatakan, Masya Allah bacaan antum bikin hati meleleh. Kata, bener alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pada leleh di masjid ini. Itu kadang-kadang merusak niat antum yang awalnya ikhlas, tahu-tahu dengan pujian itu. Makanya Rasulullah SAW melarang kita memuji orang lain di hadapannya, karena takut dia akhirnya jadi nggak ikhlas gitu loh. Masya Allah. Ini lampu mati berarti selesai kajiannya. Maka doa, minta sama Allah Azza wa Jal supaya hatinya dijaga sama Allah agar ikhlas lillah itu. Baik, pertanyaan terakhir. Ustaz, berdosakah saya karena meminta cerai kepada suami saya yang setelah bertahun-tahun tidak juga mau sholat, dan setelah 2 tahun saya meninggalkan beliau, saya tidak pernah meminta izin setiap pergi mengaji kajian karena dulu suami juga tidak pernah mengizinkan, bahkan tidak menyukai bila saya menutup aurat.
Jamaah, buat para wanita yang belum menikah, tolong berhati-hati memilih pasangan hidupnya. Makanya Anda sering salahkan perempuan tersebut. Kok mau sama suami yang nggak sholat? Kok bisa anti menikah dengan suami kayak gini? Dulu Ana nggak sholat juga, Ustaz. Berarti dapat hidayah di perjalanan rumah tangganya. Alhamdulillah, dapat hidayah dia. Kemudian apa yang perlu dia lakukan? Banyak-banyak istighfar. Mungkin dia memilih suami ini memang tidak sesuai dengan aturan yang sudah diletakkan oleh syariat. Aturannya pilih suami itu yang menjadi titik berat itu dua. Apa? Akhlak dan agama. Lampunya hidup lagi jemaah. Nah, artinya kita itu menyalahin aturan. Orang menyalahin aturan ditilang, dihukum. Jadi apa yang dirasakan oleh seorang wanita yang memilih pasangan hidup tidak sesuai dengan syariat, mungkin itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Maka beristighfar. Kemudian yang ketiga, kasih nasihat suaminya. Masih ada harapan kebaikan di dia umpamanya. Tapi kalau sudah tidak ada, selesai. Anti gugat cerai. Gugat cerai. Karena di antara alasan dibolehkan gugat cerai wanita itu, alasan suami tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Selesai sudah. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik buat anda. Gimana anak-anak Ustaz kalau saya cerai? Karena sama ini saya hidup dari suami saya. Subhanallah, yang ngasih rizki bukan suami, Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagai bentuk ketakwaanmu engkau gugat cerai. Dan bisa jadi gugat cerai itu membuat suami jadi sadar. Katakan, engkau gimana hidup kalau tinggal aku? Alhamdulillah, selama ini aku hidup yang ngasih rizki Allah Azza wa Jalla. Aku berpisah dengan engkau pun aku tetap memiliki Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan suaminya bisa sadar jemaah. Selesai jemaah. Apa tambah lagi? Saya mau nanya, teman saya minum minuman beralkohol dan dia nanya apakah sholatnya setelah dia minum itu diterima? Karena kan katanya 40 hari sholatnya tidak diterima. Nah, tidak diterima jemaah. Arba'ina yauman. Tadi anak katakan yang makan haram ini. Bukan berarti kemudian dia nggak sholat. Kalau gitu saya nggak usah sholat tuh. Tunggu 40 hari. Berarti engkau kan nggak sholat. Gimana nggak mau diterima memang nggak sholat? Ini kalau sholat 40 hari nggak diterima sebagai hukuman buat dia karena makan dan minum yang haram tadi. Maka nasihatin dia, tetap jangan dikatakan kalau gitu antum nggak usah sholat. Katakan tetap antum sholat, laksanakan sholat dan berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepadamu jamaah. Karena kadang-kala sebagian orang di antara kita mengatakan kamu kalau minum nggak usah sholat, apa gunanya sholat? Antum dosa karena mengajarkan orang meninggalkan sholat. Siapa yang mengajarkan orang meninggalkan sholat? Iblis. Sudah dia berteman dengan iblis, antum juga jadi. Ana telah hijrah dari perbuatan dosa ana di masa lalu karena ana takut akan azab Allah. Ana sudah tobat dengan perbuatan dosa ana. Kadang masih terlintas perbuatan itu walaupun ana terus menghindari di benak ana. Bahkan kadang terlintas ketika sholat. Ana khawatir dengan sholat ana dengan bayang-bayang itu Ustaz. Ada sholat ana dengan bayang-bayang itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Kadang sampai saat ini ana merasa beban batin Ustaz. Subhanallah jamaah, kita itu punya ingatan. Makanya lupa itu termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sholat yang diingat dosa-dosa kita, bisa jadi mendorong kita untuk khusyuk, tapi bisa jadi membuat kita malah nggak konsentrasi, nangis,
Tadi imamnya baca apa? Allahu a'lam, nggak tahu. Antum nangis kenapa? Iya, anak ingat dulu pernah berbuat dosa. Jadi sholatnya akhirnya tidak khusyuk. Dia ingat sama dosanya. Padahal kita diperintahkan untuk memahami apa yang dibacakan oleh imam tadi, mengikuti bacaan itu. Maka tugas kita untuk menghapuskan kenangan masa lalu itu dengan istighfar. Jangan berhenti. Istighfar, istighfar, kemudian tutupi dengan amal soleh. Tambahin amal soleh, supaya dosa itu ada di bawah. Dan sejatinya mengingat dosa masa lalu itu nggak apa-apa kalau mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, rubba ta'atin, ada banyak ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Ketaatan mengantarkan ke neraka. Wa rubba ma'asiyatin, dan kemaksiatan mengantarkan ke surga. Kok bisa? Iya. Jadi orang yang melakukan ketaatan riya atau ujub. Orang yang melakukan dosa, dia terus terhantui dengan dosa. Dengan itu dia terus beramal soleh, terus beristighfar. Dengan itu akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa dia, dan dia masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Ana rasa cukup sudah jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Masya Allah. Ini kayaknya anak-anak yang bertanya, apa hukum bermain game online bertema peperangan, di mana tokoh-tokohnya bertarung menggunakan ilmu magis, tapi ada dua unsur dalam game ini, yakni kekerasan dan sihir? Jangan main jamaah. Itu sudah tahu. Jamaah, banyak anak-anak kita itu korban orang tuanya. Korban orang tua. Kemarin ada seorang ibu-ibu yang curhat sama anak satu keluarga dia, Ustaz, anak punya anak ini candu game Ustaz. Candu game, padahal main gamenya cuma Sabtu sama Ahad dikasih. Tapi kalau sudah pegang game Ustaz dari pagi sampai sore, dia pegang game. Ketika kita larang, kemarin kita ambil Ustaz HP-nya Ustaz, dia masuk kamar mandi, dia menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena anak-anak yang main game ini tidak hidup di alam nyata. Dia hidup di alam yang berbeda, jemaah. Dia merasa senang mendapatkan sesuatu. Dapat apa? Kok dibohongin? Main game, oh dapat mobil, kata dia. Mana mobilnya? Maafi, gak ada mobilnya. Dia hidup di alam yang kesian mereka itu, jemaah. Maka jangan sampai orang tua mengorbankan anaknya. Kenapa? Orang tua mau duduk santai, ada tamunya, anaknya ngeriwuin dia, apa? Nah, fadl, kasih HP. Fadl, kau ke sana. Anak kalau sudah kasih HP, masya Allah nggak akan ganggu orang tuanya. Dia khusyuk di sana. Dipanggil sama orang tuanya, hati-hati, jangan jamaah. Kau tahu pemilik Microsoft, Bill Gates, orang kafir, yang punya harta, jangan ditanya, dia termasuk orang terkaya di dunia. Anaknya sampai umur 14 tahun nggak dikasih HP. Kita bayi baru lahir, kasih HP di sebelahnya. Fadol nak, ibunya mau. Apalagi main game kayak gini, hati-hati jangan, tinggalkan game. Dan memang orang tua harus kreatif. Anak-anak tuh perlu dikasih mainan di rumah, mainan yang kreatif. Seperti apa contohnya? Ada yang namanya muka'abad. Muka'abad itu yang bongkar pasang, bikin rumah-rumahan, bikin apa. Itu bagus buat mereka. Kenapa? Mereka tidak akan bosan, karena mainannya tiap hari berubah. Sekarang jadi rumah, besok main lagi jadi mobil, besok main lagi jadi apa, macam-macam tuh anak. Dan kalau bisa kau duduk main sama anakmu. Ustaz, sudah jenggotan main sama anak. Iya, duduk, supaya anak itu tahu kalau bapaknya ada di rumah. Ada bapak-bapak yang na'udzubillah, wanita-wanita mengadukan suaminya, mengatakan, ini di Saudi nih. Mereka bertanya kepada para masyayikh, ya syekh, zauji hadirun ghaib. Istri suamiku hadir tapi ghaib. Hadir di rumah, jasadnya doang, tapi dia di alam yang lainnya. Pegang HP aja, lihat anaknya main, terus pegang HP. Jangan, kesian anak-anak kita. Kalau kau butuh, fadhol,
Tapi jangan sampai kau main game. Ada orang tua yang punya anak masih main game. Ana pernah naik pesawat dengan orang sepuh di sebelah ana fudul ya, melihat orang itu serius banget sama HP-nya. Ngapain ya? Ana lihat main game dia mah. Sudah bapak-bapak masih main game. Allah yahfad min kulli syarr. Nah, Ustaz, saya ingin tahu bagaimana kita menyingkapin orang yang selalu menyakitin hati orang lain. Baik. Tadi udah kita bahas. Allah mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kau maafkan. Kau jadikan maaf itu sebagai alat bartermu. Orang menyakitinmu, kau kasih maaf. Wa'mur bil urf. Tapi kau maafkan, kau kasih tahu juga dia. Mungkin dia nggak ngerti hukumnya menyakitin. Mungkin dia tidak paham, perlu dikasih tahu. Tapi kalau ternyata orang ini orang yang nggak bisa dikasih tahu, maka apa sikap kita? Wa'arid 'anil jahilin. Udah, kau nggak usah urusin orang-orang yang bodoh itu. Supaya dia merasa sendiri. Nggak usah diajak bergaul, udah dibiarin. Sehingga orang itu kalau masih ada kebaikan di dirinya akan mikir, kenapa ya orang-orang kok nggak mau bergaul sama aku ya? Mungkin gara-gara aku suka menyakitin mereka. Mudah-mudahan dia berubah nantinya. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya ikhlas, Ustaz? Wallahi sahih jemaah. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat simple, tapi jawabannya sangat berat sekali. Allah mengatakan fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Sembahlah Allah mukhlis, ikhlas untuk Allah SWT. Bagaimana kita bisa ikhlas? Kau harus kenal sama Allah. Kau harus mengenali Allah dan kau yakini bahwasanya semua manusia kalau mereka memujimu, kalau mereka menyanjungmu, kalau mereka senang sama kau, tapi Allah nggak suka sama kau, nggak ada artinya. Ketika itu kau akan mencari pujian Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak ikhlas karena urusan dunia kadang-kala. Kepingin naik pangkatnya, kepingin apa, dia beribadah tidak ikhlas lillahi ta'ala. Kau ketahui, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Kalau kau mau riya, riya sama siapa? Sama Allah. Kalau kau mau riya, kau tengah malam bangun, ya Allah, aku mau sholat, ya Allah, mudah-mudahan kau terima aku, ya Allah. Kau tunjukkan kepada Allah. Tapi nggak perlu kau tunjukkan kepada manusia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kau bisa ikhlas dalam beramal. Sudah jadi budaya JJS sejenisnya, ada uang pendaftaran dan berhadiah. Penjelasan hukumnya apa JJS ini jemaah? Jalan-jalan santai. Baik, di dalam Islam ada berbagai macam perlombaan yang dianjurkan, perlombaan-perlombaan yang bermanfaat, yang membuat orang sehat fisiknya, berlari umpamanya, berkuda umpamanya, memanah, itu perlombaan-perlombaan yang bermanfaat. Ada hadiahnya, boleh dikasih hadiah, tapi yang bermasalah kalau ada uang pendaftaran. Kalau hadiah itu diambil dari uang pendaftaran, maka ini judi. Kalau hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, umpamanya orang 5 nih, yuk kita lari. Berapa? 10 ribuan. Pendaftaran 10 ribu. 5 orang daftar 10 ribuan. Bismillah. Yang juara 1 dapat 30 ribu, juara 2 dapat 20 ribu. Bismillah. Lari. Menang 2 orang, dapat 30 ribu, 1 20 ribu. Judi apa enggak? Judi. Karena diambil dari uang pendaftaran. Tapi kalau enggak diambil dari uang pendaftaran, umpamanya Bupati Bondowoso lomba lari, hadiahnya dari bupati. Pendaftaran Ustaz juga ada uang pendaftaran, tapi uang pendaftaran cuma buat beli kaos Ustaz, buat minum ini itu, tapi hadiah tidak diambil dari pendaftaran. Artinya uang pendaftaran itu kembali kepada pendaftar, sedangkan hadiahnya itu diambil dari pihak lain, insya Allah bukan judi. Dan banyak jamaah
lomba jalan santai, sepeda santai. Di Jember pernah ada lomba jalan santai, itu hadiahnya mobil atau hadiahnya motor. Itu berbulan-bulan nggak diadakan. Kenapa? Karena yang daftar belum nyampe ke sana. Mereka kan cari keuntungan. Mereka masa mau kasih mobil sama antum? Masya Allah. Bagaimana dengan pernyataan tentang sabar ada batasnya? Nah, ada batas kesabaran. Siapa bilang nggak ada? Batasnya ketika ajal menjemputmu. Selesai sabar. Mati sudah selesai sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu dapat pahala tanpa batasan, tanpa perhitungan. Kenapa? Karena sabar nggak ada batasnya, maka pahalanya nggak ada hitungannya. Allah kasih seenaknya sama mereka. Maka kau sabar. Ketika kau sudah sampai batasan nggak sabar tadi, obatnya apa? Bertasbih. Obatnya sholat. Malam, pagi, kau sholat, dekatkan diri kepada Allah. Ketika sujud kau katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika rujuk katakan subhana rabbiyal azim, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adhamah. Tasbih, tasbih terus. Dalam sholatmu kau bertasbih. Dan Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Kau tuh minta tolong menghadapi permasalahanmu dengan sabar dan dengan melaksanakan sholat, yang akan menjadi energi atau nutrisi kesabaranmu insyaallah. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita mengatasi waktu iman kita turun dan tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita sendiri? Bagaimana mengontrol dan mengawasinya, Ustaz? Barakallahu fikum. Wallahi jamaah, di antara yang menyebabkan kita itu turun imannya, futur, lemah semangatnya, kadangkala kita lupa dengan pahala-pahala yang Allah sediakan. Banyak di antara kita yang mungkin sudah lupa doa masuk pasar. Dulu setiap masuk pasar baca doa, sekarang udah lupa. Ada orang yang dulu Masya Allah selalu sholat duha, sekarang udah enggak lagi. Ada orang yang selalu puasa Senin Kemis, sekarang udah enggak lagi, udah enggak lagi. Ada orang yang selalu kajian, sekarang enggak lagi. Ada orang yang dulu ke masjid, sekarang enggak lagi. Maka ketika datang hal seperti itu, kau baca lagi keutamaan-keutamaannya. Apa keutamaan baca doa masuk masjid ya? Kau baca lagi, mungkin kau lupa atau terlupakan. Itu salah satu cara agar kau semangat lagi. Dan kau juga perlu ingat dengan sanksi-sanksi yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Banyak orang melakukan dosa karena meremehkan sanksinya. Aduh, gampang lah, Allah tuh Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kau baca apa sanksi yang Allah berikan. Salah satunya pelaku dosa yuhramur rizq, rizkinya jadi sempit. Maka kau lihat, kalau rizkimu susah, jangan-jangan karena dosamu. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana caranya menasihati istri saya yang selalu curhat setiap hari kepada saya tentang fulan seperti ini dan fulanah seperti ini? Istri curhat tentang fulan dan fulanah. Saya bingung Ustaz, saya kasih tahu dia marah-marah. Tapi kalau nggak dikasih tahu saya dosa Ustaz. Dan saya minta tolong Ustaz, apa doa untuk istri saya? Insyaallah. Naam jamaah, barakallahu fikum. Iya, seorang suami memang menjadi tempat curhatan istri, dan itu baik. Suami, istri jangan curhat ke tempat lain. Tapi kau harus arahkan kepada istrimu, jangan sampai curhatannya itu ghibah. Jangan sampai curhatannya itu ghibah. Katakan kepada istrimu, kau mau cerita, fadhol, aku akan mendengarkan. Tapi kalau sudah cerita kesalahannya fulan, cerita kejelekannya fulan, maaf, aku takut dosa. Eman-eman aku tadi sholat duha, pahala sholat duha dikasihkan ke fulan nanti. Orang kan yang melakukan ribah itu kesian jemaah. Puasa sunnah, lapar haus sampai maghrib, habis maghrib ribain orang, pahalanya buat siapa nanti? Buat orang yang dia ribain, transfer pahala sama dia. Maka katakan kepada istrimu dengan cara yang baik. Suami pun kalau mau ngasih nasihat istri, kasih nasihat istri dengan cinta dan kasih sayang.
Kalau ngasih nasihat istri itu jangan sampai ngomong aku benci sama kau. Jangan. Kalau sudah kita ngomong nggak suka sama dia, maka dia tidak akan dengarkan nasihat kita. Nabi saja Sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan nasihat kepada seorang sahabat, apa kata beliau? Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Bayangkan, Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta kepadamu. Ketika orang yang mau ngasih nasihat ngomong cinta, kira-kira mau dengar nggak orang ini nasihatnya? Dengarlah, ini yang mau ngasih nasihat orang ini cinta sama aku. Nasihatnya itu adalah cinta dan kasih sayang. Maka ketika kau ngomong sama istrimu, kasih dia hadiah, kasih dia sesuatu yang membuat dia berbahagia, lalu katakan, aku nih sayang banget sama kau. Kalau boleh, aku mau minta sesuatu. Apa kata istrinya? Sudah dapat hadiah, diomongin sayang sama suaminya, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kau minta jantungku, aku keluarkan bang buat kau bang. Masya Allah jemaah. Baik, bagaimana cara mempunyai sifat sabar biar kita tidak gampang emosi? Tadi sudah kita lihat bagaimana Nabi disuruh sabar, suruh bertasbih, suruh melihat orang-orang terdahulu yang bersabar. Itu contoh agar kita bisa bersabar jemaah. Nah, baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah manusia dan jin sendirian di alam semesta ini? Adakah selain dari mereka? Ada enggak jemaah? Selain dari mereka? Alien. Katakan ada makhluk yang datang ke sini. Kita itu banyak dibohong-bohongin. Ada apa makhluk yang mobil bisa berubah jadi robot itu apa? Oh, emak-emak pada hafal semuanya. Emangnya benar ada itu? Ada yang tinggal di mana? Bintang sana, bintang sini. Dia kata, apakah semua bintang-bintang di alam semesta ini untuk kemaslahatan manusia? Jamaah, makhluk itu yang Allah ciptakan ada banyak. Di antaranya 3 yang Allah sebutkan buat kita. Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Nih, adapun binatang-binatang yang lainnya, ya sudah, mereka nanti akan hilang. Bagaimana dengan bintang-bintang? Apakah diciptakan untuk maslahat manusia? Iya jamaah. Allah Azza wa Jalla menjadikan bintang buat apa? Ada 3 manfaat bintang. Siapa yang mau menyebutkan? Buat manusia. Angkat tangan jamaah yang mau jawab. Bapak-bapak dari tadi ya. Ada mak-mak di sini. Ya, mak-mak dulu. Ntar kita cross check bener apa enggak. Sebagai hiasan, sebagai lampu-lampu, hiasan-hiasan langit. Nah, yang kedua, sebagai alat pelontar pelempar setan. Nah, rujuman lisyaitin. Kemudian yang ketiga, penunjuk arah jemaah. Wa bin najmi hum yahtadun. Betul tadi, seperti itu. Antum mau jawab? Iya. Oh, kasih hadiah juga jemaah karena dia kasih hadiah juga jemaah karena jawabannya sama gitu kan. Cuma bedanya dia dulu yang jawab. Nah, itu manfaat. Artinya bintang itu memang kemarin kita bacakan firman Allah di surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di bumi. Jadi yang kita lihat bintang-bintang pun ada manfaatnya buat kita. Salah satunya tadi untuk cahaya, untuk penerangan. Masabi, lampu-lampu kata Allah SWT. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melontar setan-setan. Jadi jin itu jemaah kerjanya dia mencari berita-berita dari langit. Maka mereka ketika mau turun itu kadang-kala ada yang terlempar dengan bintang-bintang tersebut. Antum tahu kadang-kala dukun-dukun itu ucapannya benar. Akan terjadi ini, betul terjadi. Tahu dari mana dia? Tadi dari jin-jin.
Cuma kata Nabi SAW, jin itu kadang-kala bawa satu berita benar ditambah 100 yang bohong. Hadza jin. Maka seperti itu manfaat diciptakannya bintang-bintang. Umroh, mengulangi melakukan umroh dengan miqat di Masjid Aisyah sering dilakukan oleh jemaah umrah. Boleh tidak? Kalau bicara boleh tidak, boleh aja. Karena sebuah ibadah itu dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan persyaratannya. Tapi apakah yang seperti itu dianjurkan atau tidak? Apakah Nabi SAW ketika sampai ke Mekah menganjurkan sahabat nih mumpung bahasa Melayu-nya apa? Selagi ada di Mekah nih, perbanyak umrah. Nabi SAW setiap berangkat umrah, beliau sekali saja umrah kemudian pulang. Dan beliau tidak menyuruh para sahabatnya nih, selagi ada di Mekah nih, kita akan jauh dari mana? Madinah ke Mekah ini, selagi ada di sini, ayo umrah dari masjidnya Aisyah. Tidak ada anjuran itu. Tapi orang kalau umrah dari masjid Aisyah sah jamaah. Boleh aja. Kita tidak mengatakan dosa haram, tidak. Tapi yang lebih utama, ya dalam perjalanan umroh sekali itu cukup. Nanti punya rizki, balik lagi ya. Karena pahala itu sesuai dengan kelelahan kita. Samakah pahala orang yang umroh dari Masjid Aisyah dengan orang yang umroh dari Dubai? Tak sama. Secara biaya, tentu lebih banyak biaya yang dikeluarkan dari Dubai. Kalau dari Masjid Aisyah berapa biayanya? 10 real atau 2 real. 2 real berangkat, 2 real datang. Ya pahala sesuai dengan kelelahan itu. Jadi memang kalau dikatakan apakah sah? Sah. Baik, barakallahu fikum.